di dalam pelaksanaan hukum adat selama ini kita melihat masih banyak terjadi penyimpangan. Nah, penyimpangan-penyimpangan inilah yang kita secara bersama-sama, baik masyarakat adat itu sendiri, pemangku adat itu maupun lembaga adat Dayak bersama-sama untuk mengatasi apa yang terjadi di tengah masyarakat kita yang majemuk ini, yaitu peradilan adat yang dilakukan oleh preman adat. Kita tahu bahwa masyarakat Dayak ini tidak terlepas dari kebiasaan yang disebut dengan adat istiadat. Adat istiadat ini adalah sebuah norma aturan yang disepakati bersama, yang dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat Dayak. Kemudian ketika norma-norma dilanggar, maka muncullah sanksi. Sanksi itulah yang disebut dengan hukum adat. Jadi hukum adat ini berisi aturan tata yang mengatur nilai-nilai kehidupan antar komunitas masyarakat Dayak. Apabila ada terjadi pelanggaran, maka hukum adat ini yang mengatur. Tujuan hukum adat itu adalah, saya sudah membaca seluruh literatur di seluruh pulau Borneo, apakah dia di pulau Kalimantan, termasuk misalnya di Sabah, di Sarawak, Brunei, dan beberapa tempat sekitar itu, bahwa tujuan hukum adat yang utama adalah menjaga, mewujudkan kedamaian. Nah, lalu bagaimana hukum adat itu dilaksanakan dan untuk siapa? Hukum adat itu diberlakukan untuk masyarakat hukum adat dan juga kepada orang di luar masyarakat hukum adat Dayak, tetapi yang berkaitan, berhubungan dengan masyarakat hukum adat. Contoh, misalnya ini ada orang luar melanggar aturan tata kehidupan, apakah menyangkut lingkungan, menyangkut susila, atau perbuatan-perbuatan hari-hari, apabila dia melanggar, dia dikenai hukum adat. Nanti ada orang protes, kami kan bukan orang Dayak. Betul, karena hukum adat Dayak itu bukan menghukum suku, bukan menghukum agama, tetapi menghukum atau memberi sanksi atas perbuatan yang menyimpang. Itu yang harus dipahami. Lalu bagaimana pelaksanaan hukum adat? Pelaksanaan hukum adat yang benar adalah, pertama, masyarakat hukum adat itu yang mengalami, artinya yang menjadi korban, itu ahli warisnya ataupun dia sendiri. Tetapi dalam tatanan masyarakat adat biasanya ahli waris yang utama, dia yang melaporkan kepada pemangku adat, bukan kepada orang lain, kepada pemangku adat. Nah, kalau pemangku adat tidak ada di tempat itu, dia bisa melapor kepada Dewan Adat Dayak. Tetapi bukan lembaga Dewan Adat Dayaknya yang memutuskan perkara. Nanti Dewan Adat Dayak ini sebagai fasilitator yang menghubungkan, mencari dia dari suku apa. Nah, kalau ada Temenggung, atau ada Pasirah, Pangaraga, atau ada Kepala Binua, atau Kepala Adat, atau Domong, Damang, atau sebutan lain menurut kearifan masyarakat Dayak ada, maka dia yang dihubungi. Nah, nanti masyarakat kita akan membawa sebuah perangkat, apakah dalam bentuk piring atau apa, kepada pemangku adat. Nah, ketika sanksi adat ini sudah disampaikan dalam bentuk piring tadi atau dalam bentuk tanda tadi kepada pemangku adat, maka ahli waris tidak boleh lagi mencampuri. Nah, itulah nanti dia melaksanakan, memanggil, kemudian memeriksa, bertanya, kemudian menetapkan sanksinya apa, kapan pelaksanaan hukum adat. Nah, di dalam pelaksanaan hukum adat selama ini kita melihat masih banyak terjadi penyimpangan. Nah, penyimpangan-penyimpangan inilah yang kita secara bersama-sama, baik masyarakat adat itu sendiri, pemangku adat itu maupun lembaga adat Dayak bersama-sama untuk mengatasi apa yang terjadi di tengah masyarakat kita yang majemuk ini, yaitu peradilan adat yang dilakukan oleh preman adat. Nah, sebenarnya preman adat itu bahasa kasar. Jadi yang dimaksud adalah orang yang menggunakan kesempatan untuk menggunakan hukum adat, memperkaya diri, tidaklah memperkaya, artinya mau mencari sesuatu, mencari uang daripada apa yang dia lakukan, padahal itu bukan kewenangannya. Orang yang menjatuhkan sanksi adat yang bukan kewenangannya bisa dihukum adat. Ingat itu. Siapa yang bisa dihukum adat? Tadi itu, orang yang tidak memiliki kewenangan. Kewenangan itu hanya kepada pemangku adat. Siapa pemangku adat?
Ya, contoh di sini adalah kepala binua, atau timanggung, atau temenggung, atau kepala adat kalau di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, atau damang kalau di Kalimantan Tengah, atau mungkin ada bahasa-bahasa lain. Pemangku adat ini orang yang berhak mengadili, menjatuhkan sanksi hukum adat. Nah, hukum adat ini harus kita jaga kemurniannya, harus kita jaga hakikat tujuan peradilan adat itu. Jangan sampai peradilan adat itu disalahgunakan oleh orang-orang tertentu yang bisa menciderai. Karena itu, ingat, Dewan Adat Dayak walaupun dia lembaga, tapi dia tidak berhak menjatuhkan sanksi hukum adat. Karena Dewan Adat Dayak itu sifatnya koordinatif, konsultatif, dan yang menghubungkan, mengakomodir, memberikan pengarahan, memberikan kalau terjadi segala sesuatu, tetapi putusan peradilan adat yang mengatur, menjatuhkan, dan yang melaksanakannya harus pemangku adat yang memiliki kewenangan. Saya kira seperti itu.